Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di kuliah online mata kuliah fikih siasah yang berjudul Negara Muslim dan Hak-hak Asasi Manusia. Kita sampai kepada bagian ke-8. Allah juga menyamakan kedudukan lelaki dan perempuan dalam urusan sosial politik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian di antara mereka adalah penolong bagi yang lain, masing-masing menyuruh kepada kebaikan dan mencegah perbuatan-perbuatan yang terlarang. Quran Surah Taubah ayat 71. Sebagaimana diketahui, tugas untuk melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar merupakan sebuah aktivitas yang bersifat sosial politik. Islam juga menyamakan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam hal asal penciptaan dan taklif, kewajiban untuk beribadah ritual. Allah SWT berfirman, maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya dengan berfirman, sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal-amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, berasal dari yang lain. Quran Surah Al-Imran ayat 195. Adapun pengertian berasal dari yang lain di sini adalah bahwa laki-laki berasal dari perempuan dan begitu juga sebaliknya. Jadi masing-masing tidak bisa melepaskan diri dari yang lain. Ini yang ditegaskan dalam sebuah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya kaum perempuan itu adalah saudara kandung kaum lelaki. Di buku kitab Markas Al-Mar'ah fi Al-Hayat Al-Islamiyah. Perempuan juga ikut melaksanakan ibadah haji dan umroh, serta ikut berpartisipasi aktif di medan pertempuran, seperti menjaga pasukan logistik ke garis depan dan mengobati pasukan yang luka-luka. Bahkan mereka ikut mengangkat senjata apabila diperlukan. Dalam sejarah Islam juga terlihat bahwa kaum perempuan juga bisa menyampaikan aspirasinya kepada pihak yang berwenang dengan sebuah pendapat yang tidak bisa mereka tinggalkan. Sebagaimana dilakukan oleh Ummu As-Salamah, istri Rasulullah SAW, dalam peristiwa Hudaybiyah, saat memberikan sarannya kepada Rasulullah SAW untuk menyelesaikan masalah yang muncul pada saat itu berupa keberatan sebagian sahabat terhadap perintah Rasulullah SAW. Lebih dari itu, kaum perempuan bisa menyampaikan kritik dan keberatannya kepada pihak yang berwenang, meskipun sang penguasa saat itu sedang di atas mimbar, sebagaimana yang terjadi pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pada masa Nabi dan para sahabat, kaum perempuan sudah diberi kesempatan untuk bekerja sebagai akuntan pengawas di pasar, seperti yang dilakukan oleh Ashifa binti Abdillah Al-Adawiyah pada zaman pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, yang ditugaskan untuk menjaga para pedagang dan pembeli, baik laki-laki dan maupun perempuan, agar mereka berkomitmen pada ajaran syariat dalam perdagangan. Patut diketahui bahwa jabatan ini, akuntan pengawas atau al-mutahsid, menggabungkan beberapa tugas pokok sekaligus, antara pemberi peringatan, pengawasan, dan peradilan, serta mempunyai fungsi eksekutif. Karena itu, Imam Abu Hanifah membolehkan seorang perempuan untuk menjadi hakim dalam semua persoalan selain hukum pidana. Sementara Imam At-Tabari dan aliran Dohiriyah membolehkan seorang perempuan menjadi hakim dalam semua bidang perkara. Sebagaimana mereka membolehkan kaum perempuan untuk menduduki semua jabatan pemerintahan selain puncak kepemimpinan negara. Bahkan bisa jadi juga dikatakan bahwa yang namanya puncak kepemimpinan yang tidak boleh diduduki oleh kaum perempuan adalah kepemimpinan khilafah yang meliputi seluruh umat Islam di dunia, bukan puncak kepemimpinan di sebuah kawasan atau negara
tertentu semata. Yang terakhir ini lebih dikenal dalam khazanah Islam klasik sebagai kepemimpinan waliul wilayah, kepemimpinan de facto yang bersifat regional. Kepemimpinan ini boleh dipegang oleh seorang perempuan menurut mereka. Sampai di sini pertemuan kita pada kali ini. Sampai bertemu kembali pada bagian ke-9. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.